Salam sejahtera dalam kasih Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang terkasih. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa Sorgawi, di saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Kami mohon, berilah pencerahan bagi kami, agar kami mampu menyelami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman Tuhan saat ini. Bukalah mata rohani pengertian kami, dan persiapkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari 1 Tawari pasal 16, ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka, dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Mensyukuri Segala Perbuatan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak sedikit dari para penulis lagu yang merangkaikan setiap syair lagunya itu, baik musik pop, dangdut, dan lain-lain, berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Begitu pula dengan lagu himne dalam kidung-kidung rohani, seperti kidung jemaat dan pelengkap kidung jemaat, yang sering dinyanyikan oleh kita dalam ibadah jemaat, maupun wadah-wadah pelayanan organisasi gereja. Demikian juga Raja Daud, yang kita kenali dengan berbagai pujian dan puisinya dalam kitab Mazmur. Setiap syair yang ditulisnya itu lahir dari pengalaman hidupnya secara pribadi maupun kehidupan bersama dengan bangsa Israel. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan kita hari ini adalah salah satu bukti syair Raja Daud yang didasarkan pada pengalaman iman. Nyanyian puji-pujiannya mengungkapkan pengalaman bangsa Israel yang merasakan perbuatan Allah yang ajaib dengan melindungi serta menyertai mereka dari ancaman bangsa-bangsa lain. Sehingga dengan kepemilikan tanah perjanjian, pujian Raja Daud atas segala perbuatan Allah patutlah diteladani oleh kita sebagai orang percaya. Benar adanya pengalaman hidup bukan hanya terkait dengan kebahagiaan dan sukacita saja, melainkan berbagai macam ketidakadilan dan kepahitan. Namun, kita sebagai orang percaya pun harus meyakini bahwa apapun yang terjadi, semua ada dalam kendali Allah. Ia akan selalu melindungi dan menyertai orang-orang yang dikasihinya, dan tidak akan pernah menguji kita melewati batas kemampuan kita. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, dalam setiap rencana dan rancangannya, Ia akan selalu menganugerahkan kekuatan dan sukacita kepada kita.
Sebab Allah kita besar dan dahsyat, keselamatan berasal daripadanya. Dengan bersyukur sebagai orang percaya, memperlihatkan pengakuan atas kuasa dan campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersyukur dengan doa dan puji-pujian, sebab dengan ungkapan syukur itulah yang membuktikan sekaligus menunjukkan cara kita menceritakan kemuliaan Allah. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas setiap perbuatan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki-Mu, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu, dan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Amin.